Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Inggris Lintas Minat untuk anak-anakku kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan 10 MIPA 6 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Pada pertemuan ketiga ini saya akan mengulangi kembali materi text report atau the report text, karena pada pertemuan yang kedua hasil latihannya masih kurang memuaskan. Silakan simak di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class, especially for my student of 10 IPS 1, 2, 3, dan 10 MIPA 6 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Okay, how are you today? Okay, we will discuss report text. Okay, check it out. What is meant by report text? Apa yang dimaksud dengan text report? Karena kalau kita tidak memahami definisinya atau artinya, maka sulit bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan text report? A report text is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Anak-anakku, text report itu dari definisi yang pertama ini adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu apa adanya. Dan informasi itu merupakan hasil dari observasi dan analisis yang sistematis. Nah, itu jadi ada kata kunci di sini, menyajikan informasi apa adanya. Itu pengertian yang pertama. Kita akan melihat, maksud saya, kita akan menyimak, menimbang. Kita akan mempelajari definisi berikutnya. Kita lihat, ini definisi yang kedua. Another definition: a report text is a text that describes something in general. Nah, ini simple tapi cukup mengena. Jadi, a text that describes something in general, sebuah teks yang menggambarkan sesuatu secara umum. Nah, kalian sudah mendapatkan dua definisi. Kalau yang pertama tadi menyajikan sesuatu apa adanya, di sini menggambarkan sesuatu secara umum. Kalau kita gabungkan, if we combine from the two definition, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa text report itu adalah sebuah teks yang menggambarkan atau menyajikan sesuatu secara umum dan apa adanya. Apa adanya maksudnya tidak dilebihkan, tidak dikurangi, tidak direkayasa, maksudnya begitu. Nah, ini pengertian tentang text report. Di sini ada kata something in general, berarti ada yang lawan dari general, yang khusus. Ya, tepat sekali. Jadi ada sebuah teks yang disebut dengan description atau descriptive text, itu menggambarkan sesuatu secara khusus. Jadi lawan dari report. Kalau report misalkan menjelaskan tentang kucing secara umum, perilaku kucing secara umum itu begini. Maka kalau deskriptif menjelaskan perilaku kucing khusus kucing saya saja, satu ekor. Nah, begitu. Jadi kucing saya kan yang satu ekor itu perilakunya akan berbeda dengan kucing tetangga. Tapi kalau report, semua kucing secara umum perilakunya adalah seperti ini. Nah, itu gambarannya ya. Oke, anak-anak kita teruskan. What is the purpose of a report text? Apa sih tujuan dari text report? Purpose di sini kadang-kadang juga disebut social function atau fungsi sosial.
karena setiap teks itu ada fungsi sosial masing-masing. Kalau naratif misalkan yang kalian sudah paham, familiar, itu social functionnya adalah to amuse or entertain the readers about the story. Kemudian teks yang lainnya, explanation misalkan itu to explain the process of how and why something happens. Nah, sekarang kalau report text, apa tujuannya atau apa social functionnya? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, ini dari sumber yang pertama, the social function or the purpose of a report text is presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or man. Jadi menyajikan informasi tentang sesuatu. Cukup simpel, menyajikan informasi sesuatu. Yang informasi itu biasanya menggambarkan kelas atau kelompok sesuatu secara keseluruhan, secara menyeluruh. Dan di sini baik natural yang bersifat alami atau berhubungan dengan alam, or man atau buatan. Nah, di sini ada contoh, ada mammals, nah, bersifat alami, planets, rocks, plants, countries, of region, culture, transportation, and so on. Nah, kalau kita lihat di sini mammals ini umum, bukan satu yang. Planets ini juga umum, rocks umum, plants umum. Jadi bukan satu tanaman tapi tanaman secara umum. Maka tadi kan in general ya. Kita ulangi bahwa social function yang pertama di sini mengatakan presenting information about something. Oke, kita teruskan, kita cari social function berikutnya. Ini masih ada social function yang kedua, to describe the way things are with reference to a range on natural, man-made, and social phenomena in our environment. Ya, kalau secara umum dengan yang pertama tadi sama saja sih. Di sini kan to describe the way things are, menggambarkan sesuatu itu apa adanya. Tadi kan di definisi juga ada apa adanya juga. With reference to range on natural, yang berhubungan dengan alam, man-made, buatan manusia, and social phenomena, dan fenomena sosial di lingkungan kita. Kita bisa memahami bahwa lingkup dari teks report itu bisa yang berhubungan dengan alam, seperti tadi ada mammals, ada apalagi plants, ada rocks, bisa juga man-made, buatan manusia, bisa juga social phenomena. Nah, itu tujuannya dari text report atau social function atau purpose of report text. Kalian tidak usah bingung yang mana yang mau dipakai, tidak jadi masalah apakah yang mau to describe atau yang tadi presenting, itu tidak jadi masalah. Yang jelas tujuannya adalah untuk menggambarkan sesuatu secara umum dan apa adanya. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Oke, next. Kalau kita belajar sebuah teks, kita tentu tidak lepas dari generic structure, bentuk umum atau susunan secara umum. Apa saja itu? Teks lain, kita kembali ke naratif lagi. Contohnya misalkan dia memiliki 3 generic structures. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution. Kalian pasti sudah paham betul itu. Nah, sekarang untuk report apa saja? Yang pertama adalah general classification. Ya, general classification, klasifikasi secara umum.
mengelompokkan secara umum. Di sini dikatakan stating classifications of general aspect of thing. Jadi menyatakan kelompok tentang sesuatu, tentang aspek secara umum. Misalkan animal, itu animal secara umum. Public place, ya public place secara umum. Plant, itu juga secara umum. Misalkan di sini dituliskan atau dilaporkan kebiasaan sosial, strata sosial dan sebagainya masyarakat di Kota Bogor misalkan. Itu kan secara umum, khususnya mungkin per orang atau per keluarga. Ya. Ini general classification, jadi mengklasifikasikan, mengelompokkan secara umum. Kemudian yang kedua, description. Nah, description ini ya penjelasan. Asal kata describe, menjelaskan, menggambarkan, menjelaskan. Describing the thing which will be discussed in detail, menggambarkan sesuatu yang akan dibicarakan secara detail, part per part, custom or deed for living creatures and usage for material. Adat istiadat, kehidupan manusia, kemudian cara menggunakan sesuatu untuk materi, itu dideskripsikan, dijelaskan, digambarkan. Saya ulangi, generic structure dari Ripotex itu ada dua. Yang pertama tadi general classification, yang kedua description. Nah, tolong diingat ya anak-anak. Kemudian selain dari generic structure, setiap teks juga memiliki karakteristik dipandang dari segi bahasa, atau yang disebut dengan language feature, ciri kebahasaan atau karakteristik kebahasaan. Apa saja nih untuk Ripotex ini? Kita lihat ada general nouns, kata benda secara umum. Jadi kata general ini memang mendominasi untuk report. Seperti reptiles, itu kan secara umum, bukan hanya satu. Kedua, relating verb. Relating verb, kata kerja penghubung atau linking verb. Seperti di sini ada are. Nah, are ini merupakan kata kerja penghubung. Is, nanti ada seems. She is a student. Is itu kata kerja penghubung. Dia bukan kata kerja, tapi fungsinya sebagai kata kerja penghubung. Karena kita tidak bisa mengatakan she student, tapi she is a student. Dia pelajar. Nah, isnya itu adalah relating verb. Kemudian yang ketiga action verb. Action verb, kata kerja aksi, kata kerja yang melakukan. Perbuatannya bisa dilihat di action verb ini. Misalkan di sini fly, terbang, work, mengerjakan sesuatu misalkan. Nah, itu disebut sebagai action verb. Kalau hear, listen, itu bukan action verb, tapi itu yang berhubungan dengan panca indera, ya, kata kerja, tapi bukan action verb. Language feature yang berikutnya adalah present tense, menggunakan bentuk waktu present tense. Used to state something in general. Kenapa menggunakan present tense sama dengan deskriptif atau description yang tadi saya jelaskan? Tujuh menggunakan present tense karena present tense itu tidak dibatasi oleh waktu, sebagaimana simple past tense yang dibatasi pada waktu lalu saja. Tapi kalau present tense ini dari waktu sekarang sampai yang akan datang, dari yang lalu itu dia
masih tetap berlaku. Kemudian technical term, istilah teknis seperti water contains oxygen, itu hydrogens, itu merupakan technical terms. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, paragraph with topic sentence. Paragraf dan paragraf tersebut memiliki topic sentence. Oke, itu language feature atau ciri kebahasaan dari sebuah teks yang kita pelajari saat ini, yaitu report text. Nah, sekarang kita lihat contohnya, examples of the text. Seperti apa sih report text? Kita lihat di sini. Ya, ini judulnya Applicant's Report. Laporan tentang burung pelikan. The white pelican is one of the most successful fish-eating birds. Ini paragraf pertama. Kemudian kita lihat ada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Paragraf pertama ini yang disebut dengan general classification, pengelompokan secara umum, di mana ada indikasi pengelompokannya. Kita lihat the white pelican is one of the most successful fish-eating bird. Jadi dikelompokkan ke dalam ini, ke dalam burung pemakan ikan. Karena nanti ada burung pemakan buah dan lain sebagainya. Ada burung pemakan daging juga, pemakan madu atau penghisap madu. Nah, pelikan ini dikelompokkan sebagai burung pemakan ikan. Ini disebut dengan general classification. Oke, yang berikutnya paragraf 2, 3, dan 4. Ini disebut dengan description, jadi penggambaran. Kalau tadi pelikan sudah dibatasi sebagai burung pemakan ikan, nah sekarang dijelaskan bagaimana cara dia memakan ikannya gitu. Itu disebut dengan description. Kita lihat di paragraf pertama saja misalkan. The success is largely due to its common hunting behavior. Nah, ini ada hunting behavior, kebiasaan berburu. Dikatakan di sini a group perhaps 2 dozen birds. Nah, ini banyak sekali satu grupnya. Will gather in a group at some distance. Nah, ini deskripsi atau penggambaran tentang kebiasaan si burung pelikan ini dalam berburu, tentunya berburu ikan. Nah, semua nanti paragraf ini juga dia akan mendeskripsikan tentang si burung pelikan yang tentu saja akan berhubungan dengan kemampuan, kebiasaan, dan karakteristik dan kemampuan lainnya tentang berburunya si burung pelikan ini. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Ini ada contoh lain. Other examples. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi, kalian bisa mempelajari sendiri nanti. Ini yang paragraf pertama ini disebut dengan general classification. Kita lihat, many people call platypus duckbill. Nah, ini platypus dikelompokkan sebagai duckbill. Kemudian yang berikutnya ini semua description juga. Contoh berikutnya, Thanksgiving Day. Ini berhubungan dengan social fenomena ya, bukan natural, tapi ini berhubungan dengan social fenomena. Coba kita lihat, Thanksgiving or Thanksgiving Day is a celebration of harvest. Nah, jadi Thanksgiving ini dikelompokkan sebagai celebration of harvest. Itu yang disebut dengan general classification. Dan berikutnya tentu saja description. Itu ya. Nah, ini yang disebut dengan report text. Nah, ini laptop. Ini yang man-made ya, yang man-made buatan manusia ya ini. Tadi kan ada yang natural, man-made, social phenomena itu.
Ini laptop often called the notebook. Nah, ini laptop dikelompokkan, dikelaskan sebagai notebook, atau dikelaskan lagi yang biasa disebut notebook ini a portable personal computer. Jadi dikelompokkan sebagai a portable personal computer. Kalau laptop dan notebook nama lain, tapi pengelompokannya adalah di a portable personal computer. Nah, ini yang disebut dengan kalimat ini dari general classification. Dan yang berikutnya tentu saja ini adalah description. Nah, jadi itu contoh dari text report anak-anak ya. Ini berhubungan dengan man-made laptop, tadi yang berhubungan dengan social fenomena, Thanksgiving Day. Kemudian sebelumnya berhubungan dengan alam. Oke, thank you for your attention. Saya kira sudah cukup untuk mempelajari text report ini secara umum. Kita belum masuk ke pembahasan yang lebih detail. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya. Oke, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.